Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan yang ketiga untuk data business analyst. Yang ketiga adalah data visualization berkaitan dengan eh, menyajikan data, ya. Bagaimana sebuah informasi disajikan dalam bentuk data. Cenderungnya manusia lebih mudah menerima atau menangkap dengan cepat sebuah gambar ketimbang baca, gitu ya. Sehingga tapi kan membuat gambar pun atau grafik juga harus sesuai dengan maksudnya ya, kalau nggak tidak terbaca nanti. Oke, apa itu data? Sudah saya sampaikan, data adalah suatu yang kita terima biasanya masih berupa data mentah atau raw data, kemudian kita olah, setelah diolah, dikolek, gitu ya. Kemudian kita ambil informasinya apa yang ingin disampaikan, diambil dari data tersebut. Okay, data visualization is the process of using visual elements such as chart, graph, or map to represent data. Jadi bisa berupa apa namanya grafik gitu ya, ataupun sebuah map. Umumnya kalian lihat sebagai bentuk histogram, data histogram gitu ya, atau sebuah pie chart gitu, yang bulat ya, atau donut ya. Data visualization translate complex high volume or numerical data into visual representation that are easier to process. Walaupun tampaknya mudah dibaca gitu ya, tapi bisa jadi dia dibangun dari data yang sangat besar atau sangat sedikit sekali. Bisa juga, ya. Nah, yang terpenting adalah pemilihan dari bentuk visualisasinya. How you choose the visualization. Karena jika kita membuat grafik yang salah, informasi yang diterima juga akan beda, gitu ya. Oke, komponen of data visualization yang pertama adalah story-nya. Story ini cerita dari data tersebut bicara tentang apa? Data yang kamu peroleh, gitu ya. Dibuat kalau berdasarkan waktu, kapan, tempat, bagaimana cara memperoleh datanya, gitu ya. Dipelajari, kemudian dirangkai. Setelah itu dapat datasetnya. Story ini bicara keseluruhan bagaimana cara data diperoleh sampai data mentahnya itu dapatnya seperti apa gitu ya. Kemudian dataset ini berarti kita sudah memilih, sudah mengkolek dari raw data untuk ngambil data yang kita butuhkan. Bisa jadi dari raw data itu jadi beberapa dataset, tidak cuma satu, ya. Kemudian pilihan bentuk visualnya ini sangat bergantung juga dengan audiensnya. Audiens itu user berarti ya. Usernya siapa? Siapa yang butuh data itu? Kalau yang butuh ibu, posisinya sebagai apa? Dosen. Berarti data untuk dosen. Kalau ibu posisinya sebagai mahasiswa, pasti beda lagi. Gitu ya. Atau eh, misalkan selalu ada minimal dua versi gitu ya. Data itu diberikan. Ya, audiensnya siapa? Kalau yang berkaitan dengan data pemerintah, ya siapa targetnya? Rakyat kah? Atau pengelola pemerintahan? Gitu ya. Oke. Oke lah, yang pertama untuk data visualization proses stepnya itu objektif, tujuan ngambil data tersebut apa? Why you collect the data, gitu ya.
Yang kedua, collect datanya. Yang ketiga, datanya tentu sudah di cleaning. Karena nggak semua raw data itu menghasilkan data yang bagus. Contoh, kamu butuh 100 data. Atau kamu ambil survei misalkan. 100 orang, 100 survei. Ternyata begitu dikumpulkan, memang 100, tapi pas dilihat di dalam hasil surveinya, bolong-bolong. Nggak semua ngisi. Gitu. Nah, itu kan nggak jadi 100 ya. Nah, itu harus ada apa ketentuan lain, bagaimana mengatasi itu. Apakah dibuang atau survei ulang. Tergantung tujuannya tadi. Apakah harus 100 atau boleh kurang. Gitu. Ya. Kemudian pilih visualnya. Nah, ini contohnya ada bentuk bar atau kotak, histogram umumnya kalau di statistik istilahnya histogram, ya sering kalian lihat bentuk data, bentuk visual yang seperti ini. Bacanya gimana? Ini paling gampang ya. Eh, yang ke arah horizontal adalah itemnya, ya. Yang vertikal adalah count-nya atau jumlahnya, gitu ya. Bisa juga berupa urutan data. Item satu ternyata yang kuning nggak ada. Item satu yang biru ada, yang merah ada, misalkan gitu ya. Oke. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Tinggal lihat datanya aja, mana yang enak mudah dibaca gitu ya. Oke. Bisa vertikal, bisa horizontal. Kemudian grafik garis. Ini juga eh, rasanya kalau parameternya banyak, kalau kita pakai bentuk yang bar, itu nggak akan enak dilihat gitu ya. Satu item numpuk di situ semua. Tapi kalau bentuk garis, dia bisa beberapa. Ya, nanti kita eh, praktek gitu ya. Bagaimana ibu kasih satu data, kalian coba buat visualnya, enak yang mana, bagus yang mana, gitu ya. Ini bentuk garis. Ini umum kita buat, ya sering lah kalau buat garis gitu ya. Orang juga mudah membacanya. Atau bentuk scatter plot. Scatter plot itu titik-titik, dot, ya, dot. Ini kalau ditarik garis malah nggak enak dilihat. Ya, ini cuma sedikit nih. Tapi bayangkan kalau yang bentuknya hashtag dari Twitter gitu kan, kumpul di satu titik, nggak kelihatan tuh garisnya. Tapi yang kelihatan titik-titik. Nah, itu lebih enak pakai scatter plot. Atau kalau mau lihat sebuah kumpulan data saling berelasi atau enggak, berpotongan atau enggak gitu ya. Itu juga enak pakai scatter plot. Dia berkumpul di satu titik yang sama atau enggak. Ini stack area berupa luasan, ya. Lalu ini yang bentuk pie. Ini datanya dirubah ke dalam persen biasanya ya. Jadi berapa bagian. Kalau parameternya masih di bawah 10 masih enak dilihat motong kuenya ya. Tapi begitu udah di atas 100 atau 20 udah mepet-mepet ya. Kebayang, kebayang aja kue kalian bagi 20 kan udah sedikit-sedikit ya. Nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau di bawah 10 masih oke lah buat ngeliat datanya. Ini yang populer sekarang banyak dipakai karena lebih lucu gitu ya katanya. Bosen katanya pakai pie chart. Jadi namanya donut chart gitu. Ada lubangnya. Ini semua bisa di generate yang paling gampang pakai Excel.
Ke Excel, kalau di tool statistik ada SPSS namanya, itu juga sama, bisa dipakai. Yang kedua, kalau mau di program bisa pakai Python, pakai apa lagi? R, Tableau, bisa, Power BI juga, ya. Itu memang khusus buat representasi data. Cuma kalau datanya sangat besar ya. Kalau Excel kayaknya kalau udah besar agak nggak enak dilihat datanya yang dimasukin ke kolom-kolom gitu ya. Kemudian dia piktogram menggunakan eh, simbol biasanya untuk menunjukkan sistem informasi. Ini bacanya gimana? Anggaplah yang ungu laki-laki, yang kuning perempuan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang, 10, ya, 10 people. Ada 6 yang laki-laki, ada 4 yang perempuan. Gitu ya biasanya. Ya, ini kalau cuma 2 item enak dilihatnya ya. Kalau 3 item terus beda. Apalagi kalau di Thailand, gendernya ada berapa? 18. Gender di Thailand ada 18. Enggak 2. Kalau itu cuma 2 enak pakai tadi piktogram. Ini progress ring. Ini kayak tadi ya, lebih mirip ke donat. Ini juga sama kalau ini parameternya cuma 2, bagus lihatnya. Nah, ini yang lain, representasi visual yang lain. Stream graph, ini bicaranya biasanya wilayah gitu ya, atau kedalaman dari suatu apa hmm, lapisan bumi misalkan, itu juga bisa digambarkan sebagai seperti itu. Atau jaringan network menghubungkan dari satu titik ke titik lain, kaitannya apa relasinya. Ini social analyze biasanya dipakai ya. Social media analyze, satu hashtag ke hashtag yang lain, connectingnya seperti apa, itu network. Atau jaringan komputer bisa juga, server to server gitu ya. Bisa. Nah, yang populer adalah menyatukan semua tampilan tadi dalam satu dashboard. Eh, biasanya bikinnya satu-satu, one by one, chartnya sekarang complete di satu dashboard, gitu ya. Ada line grafik, ada dot grafik, ada histogram, ada apa lagi. Ini gabungan line sama dot gitu ya. Ya tergantung enaknya yang mana. Kebutuhannya seperti apa. Tentu saja yang baca adalah yang membutuhkan data-data ini secara langsung. Ya, sekarang populernya datanya real time, bukan yang di generate belakangan. Real time. Jadi artinya data masuk, dia bergerak, berubah. Ya, challenge-nya. Kemarin yang KSK Web tidak berhasil membuat dashboard. Ini di challenge sama saya yang tidak berhasil. Yang KSK Web. Ya, nanti kita coba lagi. Oke, dan mau ditanyakan? Sudah ada yang pernah buat data visualization? Belum? Pernah? Pakai apa? Udah, pasti. Pernah? Belum? Statistik belum ya? Belum. Oke. Biasanya muncul di statistik. Oke, di sini tulis saja nomor. Kelihatan nggak? Atau harus saya gedein? Sini, nomor ya. Apa ya? Nama deh. Name, gender, age, apa lagi? Jangan.
Address mah beda-beda. Ini kan sama datanya kalau nggak laki perempuan. Age, usia. Ah, tinggi. Apa? Hai. Weh, berat badan. Gitu. Kamu kok ketawa? Hai, weh. Apa lagi? Golongan darah atau apa? Blood type. Oke, kita coba ini dulu. Silakan nama bebas kalian tulis lah. Buat sampai 20 sembarang. Ya, tulis saja. Namanya siapa? 20 orang. Ya, ini udah sering sama dong. Gendernya silakan tentukan juga. Age-nya boleh di random, boleh sembarang. Ya, di random tuh generate sendiri, misalkan random between pakai function gitu ya. Dari berapa ke berapa datanya. Misalkan dari umur 20 tuh 60 misalkan. Ini akan ngacak nih. Tapi setiap kita ada data yang berubah, dia berubah. Berubah terus ini. Ini pakai ini nih, random between 20 tuh 60 misalkan. Height-nya juga sama. Boleh random between misalkan orang Indonesia gitu ya, 155 sampai 108, 190 lah tingginya. Nah, ini kalau ini berubah lagi tuh. Kanan berubah, kirinya berubah. Tuh, berubah. Gimana cara nguncinya? Copy biasa, copy value. Nanti copy lagi. Jadi kalian ngerandom di beda tempat, misalnya ngerandomnya di sini. Nih, ini Bu, Ibu copy aja deh. Ya, di copy di sini, pindahin ke sini, tapi pilih yang paste spesial value only. Dia nggak berubah dia. Randomnya di lain tempat.
Pastenya paste value. Weight-nya juga sama. Beratnya nggak harus ideal dari 50 tuh 100 misal. Copy pastenya value. Randomnya di sebelah sini. Blood type-nya ya buat aja sembarang. A, B gitu ya. Ada yang O. Siapa satu lagi? B ya? B, A, 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 B sedikit aja. O, A, B, O, A, A. Oke, kalau sudah, jangan lupa di save, datanya di save. Tadi aja yang nyala. Sudah, silakan dilengkapi tabelnya. Yang sudah, silakan dicoba. Dengan cara blocking satu kolom, yang gender misalkan, and then insert, ini nggak hidup ya, listrik ya. Pilih pie. Nah, kenapa ya Ibu tidak muncul pie-nya? Bentar. Kenapa listriknya nggak hidup ya? Ya, bukan. Sana penuh. Ada pakai. Ini nggak dipakai. Yang mana? Salah naruh. Bang, ngomong. Di mana? Ngomong.
Sampai nggak? Ya. Oke, kalau sudah dibuat chartnya di blok satu-satu, silakan kalian coba ya. Ah, saya pengen coba pakai Pi. Sini masih belum muncul. Kenapa belum muncul? Nah, ada yang tahu kenapa ini nggak bisa langsung muncul Pi-nya? Atau ada yang langsung? Nih tadi Bu ngeblok data yang ini, terus insert, pilih yang Pi. Karena Ibu berpikirnya, oh gender cuma ada dua, enak dilihat pakai Pi. Kenapa munculnya seperti ini? Karena datanya berupa data kualitatif, bukan data kuantitatif. Apa bedanya kualitatif? Berarti dia tidak terhitung, belum dihitung, ya. Pi itu bisa membaca kalau datanya berupa tadi apa? Berapa persen ya? Kalau ada dua data berarti kita harus hitung dulu percentage dari eh, berapa banyak yang woman, berapa banyak yang man, gitu ya. So kita harus merubah nih, makanya itu ini namanya data mentah. Setelah dapat data mentah kita olah ya, diproses, kita hitung dulu yang gender, yang perempuan ada berapa, yang laki-laki ada berapa. Buat di sebelah sini, misalkan gender. P ada berapa, yang laki-laki ada berapa. Silakan dihitung. Ini kalau 20 masih enak ngitungnya. Dikit ya. Tapi kalau banyak gimana ngitungnya? Hitung manual aja dulu. Oke, punya saya woman-nya ada 12, berarti man-nya ada 8. Bagaimana mendapatkan persennya? Total is 20. Persennya, walaupun sebenarnya kita tarik gini udah bisa harusnya. Pi, dia sudah bisa. Kalau kita mau ngitung manual, berarti 12 dibagi 20 ya. Buat dalam persen datanya. Buat dalam persen. Ya. Bawahnya berarti sama ini dibagi dengan 20. Oke. Walaupun kita blok dua data ini, insert, by, langsung dapat. Tinggal dipilih, kalian boleh modifikasi, kasih judul, kasih nama, make title ya, gender. Warnanya mau dirubah juga boleh, pilih warna yang kalian suka boleh, sehingga kelihatan bedanya. Perempuan di sini merah misalkan, laki-laki biru misalkan. Boleh seperti ini. Ya. Bu, aku tidak pengen coba yang pie, pengen yang garis. Ya, kita lihat nanti bedanya ya. Enak dilihat nggak? Masih dengan data yang sama, kita insert.
pakai ini histogram. Misalkan yang ini. Ini ada perbedaan dengan pakai G-Sheet ya. Kalau pakai G-Sheet lebih fleksibel, lebih enak deh bikin ini. Gender. Nah, bisa? Silakan dikasih keterangan. Ada yang selain pie sama histogram? Oh, oh, gender, the gender, you can count how much P and L. P one by one. P one, two, three, four, five, six. I have 12. Okay. And L for men, I have 8. Okay. Yang sudah gender boleh ke blood type dulu. Ya. Kenapa saya ke blood type? Karena yang 3 lagi harus pakai statistik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. B itu dua, tiga, empat. O itu dua, tiga, empat, lima,
AB dengan berarti. Jadi nggak usah semua.